Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak sambil kita merenung, berfikir dan berzikir kepada Allah, kita sampaikan tausiah singkat menyangkut dengan nilai-nilai ibadah yang kita kerjakan. Tentu semua ibadah ingin memperoleh hasil dan mendapat hikmah daripada amal ibadah yang kita kerjakan. Hasil atau hikmah akan kita dapati dan kita peroleh yaitu setelah kita melakukan ibadah itu sendiri. Apabila setelah kita melakukan ibadah ternyata hasilnya tidak diperoleh, berarti ibadah yang kita kerjakan itu belum sempurna atau belum ada nilainya di sisi Allah. Katakanlah misalnya kalau sholat yang kita kerjakan tentu ingin kita peroleh hasil sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apabila seseorang hamba setelah melakukan sholat ternyata perbuatan-perbuatan salah masih jalan, berarti sholatnya itu belum sempurna, sholatnya itu belum berhasil. Maka semua amal ibadah yang kita kerjakan itu hasilnya bisa dilihat setelah kita melakukan ibadah. Dan yang bisa dilihat hasilnya adalah dalam sikap seorang hamba Allah, bukan di dalam nilai pahalanya. Kalau nilai pahalanya itu adalah urusan Allah, tidak bisa ditentukan oleh manusia dan tidak bisa diukur oleh manusia. Tetapi yang bisa dilihat oleh kita adalah sikap kita setelah melakukan ibadah itu sendiri. Kalau dengan ukuran nilai, misalnya kata Rasulullah, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa isyrina darajat. Sholat berjamaah itu diberikan pahalanya 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Maka belum ada dan saya belum dapat derajatnya itu berapa besarnya, berapa tingginya. Kalau satu derajat itu berapa, ukurannya berapa. Hanya Allah yang bisa memberikan ukurannya. Kalau satu derajat misalnya tingginya adalah 5 meter, berarti 27 derajat kali 5 meter misalnya. Tapi itu tidak bisa diukur oleh manusia, karena itu menyangkut nilai pahala adalah di sisi Allah. Tapi yang bisa diukur oleh manusia adalah sikap seseorang setelah melakukan ibadah itu sendiri. Begitu halnya dengan ibadah puasa yang kita kerjakan, tentu ingin kita peroleh hasil dan nampak hasilnya nanti setelah kita melakukan ibadah puasa selama 1 bulan. Berubahkah atau tidak hamba itu sendiri melalui ibadah puasa yang kita kerjakan. Apa hasil yang diperoleh atau hikmah yang akan didapat dari puasa itu sendiri? Yang pertama kata Allah adalah menjadi memperoleh derajat takwa. La'allakum tattaqun.
menjadi orang yang takwa. Lalu bagaimana menilai sikap orang yang takwa? Tentu kata Rasulullah, imtisalu awamirillah wajtanibu nawahihi. Itu sudah berhasil. Yaitu sikap orang takwa itu yang diperoleh dari puasanya adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Itu sudah termasuk orang yang memperoleh hasil dari ibadah puasanya, itu adalah takwa. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah singkat-singkat kita sebutkan. Yang kedua adalah hasil yang akan diperoleh nanti oleh orang yang berpuasa, munculnya adalah kepekaan sosial pada diri seseorang yang berpuasa. Artinya orang yang berpuasa itu setelah puasa dia merasakan bagaimana beratnya ketika dia berpuasa di siang hari Ramadan, padahal dia punya segala-galanya, tetapi pada saat itu juga dilarang untuk mengkonsumsinya. Begitulah orang-orang fakir dan miskin yang tidak punya. Maka setelah dia berpuasa, lahirlah sifat-sifat ta'awun. Ini sebenarnya nilai yang diperoleh. Karena lahirnya munculnya sikap kepekaan sosial kepada sesama orang fakir miskin, maka lahirlah pada sikapnya itu, sifatnya itu sifat ta'awun. Ingin menolong, ingin membantu kepada orang-orang yang berada di bawahnya. Orang-orang yang tidak mampu. Jadi kalau orang kaya misalnya setelah berpuasa, sama saja melihat orang-orang yang fakir miskin yang membutuhkan uluran tangan daripada orang kaya, belum tergerak hatinya untuk menolong, berarti itu belum ada hasil sikap daripada puasa. Ini yang perlu diperoleh. Maka hasilnya kita lihat setelah melakukan ibadah. Yang ketiga akan melahirkan orang-orang yang memiliki sifat tawadhu. Orang yang berpuasa itu akan menjadi orang yang tawadhu, artinya orang yang rendah diri. Rendah diri di hadapan manusia, rendah diri di hadapan Allah. Maka hilanglah sifat kesombongannya. Apa yang disombongkan? Kalau katakanlah dia orang kaya, ia sombong dengan hartanya. Tapi ketika berpuasa, apa yang disombongkan? Walaupun dia miliki harta, tapi haram di siang hari dia konsumsi harta itu sendiri. Jadi tidak ada kesombongan di situ. Ternyata bahwa kepemilikan harta yang ada pada kita itu bukan milik sepenuhnya. Hanya milik manfaat, milik sepenuhnya adalah milik Allah. Ketika Allah melarang, jangan makan, jangan. Tidak boleh kita paksakan dia walaupun itu harta milik kita. Hanya milik manfaat. Maka sifat tawadhu akan lahir. Maka itulah ciri hamba Allah. Kata Allah dalam surah Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu orang yang telah memiliki sikap mental yang hasil daripada puasa rendah diri. Kata Allah, hamba-hamba yang pengasih dan penyayang. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ketika dia berjalan di muka bumi ini, hauna, rendah diri, tunduk, tidak angkuh, tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang yang mengejeknya, mencaci makinya, dia meresponnya, qalu salam, dengan kata-kata, dengan ucapan keselamatan. Tentu balasannya bukan sama dengan yang diucapkan, tetapi dia mengucapkan kepada orang yang mengejeknya, yang mencemoohkan dia, dengan ucapan keselamatan kepada orang tersebut. Inilah sikap mental yang dilahirkan oleh Rasulullah dari hasil puasanya. Maka Rasulullah 9 kali berpuasa, nampak hasilnya dalam sikap, tingkah laku. Maka inilah pendidikan yang harus diperoleh daripada ibadah puasa itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang selanjutnya adalah nilai puasa
yang ingin kita capai adalah ibadah puasa mampu menekan keinginan nafsu syahwatnya berlebihan. Keinginan nafsu, karena keinginan nafsu ini tidak ada batasnya. Dia terus merajalela dalam diri manusia, maka dibatasi, dikendalikan oleh ibadah puasa. Bahkan keinginan-keinginan kepada apa saja yang dia inginkan, yang dia cintai, merasa indah dalam hidupnya, merasa indah dalam pandangannya. Padahal itu tidak semuanya, kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya tipuan belaka. Kehidupan dunia inilah penipuan. Apapun yang kita lakukan oleh Allah ini penipuan, kata. Maka dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah menggambarkan bagaimana keinginan manusia untuk memiliki benda-benda yang dia anggap indah dalam kehidupannya, yang dianggap indah dalam pandangannya. Allah katakan ada 6 macam yang dijadikan indah oleh Allah kepada manusia, padahal hakikatnya tidak indah. Allah katakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dijadikan indah, kata, dalam pandangan mata manusia. Artinya seolah-olah Allah katakan itu tidak indah, karena kecintaannya, keinginannya kepada apa yang dia inginkan. Karena sudah cinta, semuanya rasa indah. Maka kalau pandangannya hanya dengan syahwat, keindahannya hanya sedetik atau 2 menit. Kepada siapa, kata Allah? Kepada wanita-wanita. Atau sebaliknya, itu seolah-olah indah. Maka Islam mengajarkan kita keindahan yang ada pada wanita itu adalah tidak boleh sembarangan memanfaatkan keindahan itu. Maka Allah mengajarkan Nabi Adam alaihi salam ketika setelah diciptakan jodohnya dalam surga Siti Hawa, rasanya Nabi Adam ingin terus memilikinya. Tapi kata Allah, Adam tidak boleh dulu, harus nikah dulu, baru bisa kamu miliki secara sempurna. Maka inilah ajaran agama, kecintaan kepada sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu, ada rambu-rambunya, ada aturannya. Maka seorang hamba Allah, seorang manusia, seorang muslim tidak boleh menggunakan cara-cara binatang yang membuat adalah kehidupan manusia rusak. Harus ada aturan yang dilakukannya untuk memiliki kecintaannya kepada lawan jenisnya. Kenapa? Karena apabila itu digunakan akan berhadapan dengan sanksi-sanksi agama yang telah diatur oleh agama. Maka dilarang, maka lahirlah yang disebut dengan syariat hukum cambuk. Kenapa? Karena memanfaatkan kesempatan yang tidak benar, maka melanggar syariat itu sendiri. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para pemuda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad fa innahu lahu wija fa illam yastati' fa alaihi bisawmi. Wahai para pemuda, ini khusus kepada pemuda, bukan kepada kita orang tua. Nabi katakan, wahai para pemuda, jika kamu ingin menikah, sanggup untuk menikah, maka nikahlah. Karena menikah itu akan menahan pandanganmu kepada hal-hal yang tidak baik. Tetapi kalau kamu belum sanggup, fa innahu,
Apabila kamu belum sanggup, fa illam yastati fa alaihi bisawmi. Apabila kamu belum sanggup, hendaklah kamu berpuasa. Inilah satu faktor yang bisa menghambat keinginan syahwatnya, menggunakan syahwatnya bukan pada tempatnya dengan puasa. Maka apabila ini yang dilakukan bukan sesuai dengan norma agama, maka berhadapanlah dengan hukum seperti yang sedang dijalankan oleh pemerintah kita di Aceh, yaitu hukum syariat Islam, hukum cambuk. Seperti baru-baru ini ban-banyo tak kelani cambuk di Islamic Center. Kenapa? Karena memang menggunakan pandangan tadi seolah-olah indah, padahal keindahannya ketika dilakukannya hanya 2 menit keindahannya itu. Selesai itu habis, resikonya adalah paling besar. Maka Allah katakan az-zani waz-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini hukum Allah. Penzina perempuan, penzina laki-laki dicambuk 100 kali cambuk. Pada kejahatan zina itu dalam Al-Quran Allah mulai dengan perempuan. Apakah karena jahatnya perempuan? Tidak tahu, belum kita kaji. Mungkin sudah ada orang yang kaji. Tapi dalam kejahatan pencurian, korupsi, itu Allah mulai dari laki-laki. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Kalau pada kejahatan zina, perempuan dulu. Az-zaniyatu, penzina perempuan, waz-zani, penzina laki-laki. Cambuk 100 kali. Berapa? 100, boleh kurang? Enggak boleh. Karena Quran mengatakan seperti itu, maka dalam cambuknya itu, dalam hukum cambuk yang perlu diperhatikan 2 hal menurut saya. Yang pertama bilangan, yang kedua perasaan. Bilangan enggak boleh kurang dari 100. Dan jangan menggunakan perasaan oleh algojo pada saat melakukan cambuk, enggak boleh ada perasaan. Karena perasaan itu ada macam-macam, ada perasaan marah, ada perasaan benci, ada perasaan bengis dan sebagainya. Ada perasaan sayang. Yang nggak boleh digunakan pada saat mencambuknya itu perasaan sayang. Kenapa dilarang oleh Allah? Wala ta'khuzkum bihuma ra'fatun fi dinillah. Jangan ada rasa belas kasihan sedikit pun kepada mereka pada saat kamu melaksanakan hukum Allah. Jadi hanya dia piu ini betapa 25 orang sakit piu tidak ada. Ya. Umar bin Khattab punya anak Abu Syahma. Terlanjur melakukan perkawinan atau melakukan hubungan zina. Siapa yang mencambuk Abu Syahma? Umar bin Khattab sendiri. Dengan tangannya sendiri dia cambuk anaknya. Sedang dicambuk oleh Umar, anaknya minta ampun, minta maaf. Ayah, hentikan ayah sebentar. Saya lapar ayah, saya haus, ingin minum sebentar. Kata Umar, anakku, ini hukum Allah. Kalau kamu meminum, memakan, makanlah di surga Allah nantinya. Tidak ada istilah berhenti. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah. Maka karena itu adalah 6 kenikmatan dunia yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran tadi adalah kecintaannya itu tidak melampaui batas apabila rambu-rambu yang telah Allah tentukan tidak dihiraukan. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka kecintaan manusia kepada wanita wal banin, kepada anak-anak kita amanah Allah. Jadikan anak kita seperti anak Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan tidak jadi anak kita seperti anak Nabi Nuh. Dan kita jangan disibukkan oleh anak. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan kamu disibukkan oleh harta dan anakmu, melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Yang ketiga adalah wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah.
kecintaannya kita kepada harta yang banyak dari jenis emas dan perak. Ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dari jenis emas dan perak. Kebanggaan yang kita miliki. Seseorang memakai emas yang banyak, memiliki emas yang banyak, itu satu kebanggaan. Padahal kalau kita pikir harta itu yang sah menjadi milik kita, kata Nabi kan hanya dua saja. Ada lecat atau tapat, mampu dilarang tapat banyak-banyak, dilarang kalau itu haram. Tapi kalau halal silakan. Yang halal dan yang haram yang kita kumpulkan banyak, yang sah menjadi milik kita dua, nggak lebih. Yang pertama adalah yang sempat kita konsumsi, yang sempat kita makan, kita minum, kita pakai, itulah yang sah menjadi milik kita. Yang kedua, yang sempat kita infakkan. Kalau di depan kita seperti tadi lah ada kotak amal yang diedarkan, kita ada uang 100.000 di kantong, kita ambil 50.000, kita masukkan dalam kotak amal, itulah yang sah menjadi milik kita. Uang kita sudah kita tabung pada bank Allah. Yang tinggal di kantong kita belum tentu milik kita. Tapi menurut hukum ekonomi sekuler bahwa harta yang dalam kantong tanyo 50.000 yang tinggal, yang kenyan yang sah milik kita. Yang kata pertama dalam kotak amal bukan lagi milik kita, milik orang lain. Islam tidak memandang seperti itu, tapi Islam memandang bahwa yang kita masukkan dalam kotak amal itulah yang sah milik kita. Yang mantang lam kita nyonyo 50.000 belum tentu milik kita. Saat kita keluar dari masjid, dari balai ini, di tengah jalan dipanggil oleh Allah, mupo tiang listrik, mupo Honda, pen 50.000 langkah dia milik ahli waris, menjadi milik orang lain. Maka itu hakikat pemilikan daripada harta itu sendiri. Artinya bahwa tidak dilarang memiliki harta yang banyak, tetapi tidak boleh dilupakan ada kepada hisab perhitungan. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Kecintaannya kepada kuda pilihan. Karena zaman Rasul dulu adalah orang bangga memiliki kuda perang. Kuda yang hebat, bisa lari kencang, bangga. Zaman sekarang, nyejenok berlinyan, tanyo bangga apabila memiliki mobil-mobil mewah. Itu biar modelnya, tunyo itu biar modelnya. Tuh kekalahin, kata kejar lain loh. Sibuk dengan mengejar daripada model-model. Sehingga kata Allah, itulah namanya keinginan daripada nafsu manusia. Wal an'am, keinginan memiliki harta daripada jenis binatang ternak yang banyak. Lelemo, lekebera, lenyologi, wal harsi, dan juga bangga keinginan kita cinta kepada sawah ladang yang luas, memiliki kebun sawit puluhan hektar dan sawah-sawah yang luas. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Itulah kesenangan hidupmu di dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Tetapi di sisi Allah lah tempat kembalimu yang baik. Yang lain semuanya akan tinggal di dunia, kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebih saya mau diperbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.